tatkala mentari terbenam di ufuk barat. Di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu Wendy yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan saja lara sahajamu warnai dunia. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Terbaik untukmu, karena itu tugas cinta, memberikan keindahan. Meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu indah. Ucapkan selamat datang di Ballroom Empire Palace Surabaya kepada yang terhormat perwakilan dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Dr. Widyo Winarso MPD, Widya Prada Ahli Utama Kemendikbud Ristek Dikti, Sekretaris DPD Persagi Jawa Timur, Bapak Arif Kresna Setiadi SGZ, Ibu Dr. Hani Endang Hidayati Eskepnes Mkep, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antara Lembaga DPW PPNI Jawa Timur, BD Handi Habibah SSIT MM, Ketua IBI Cabang Kota Surabaya, rohaniawan dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya, dan undangan serta wali wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, beberapa saat lagi rapat terbuka Senat Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya dengan acara wisuda D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, S1 Keperawatan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, serta pelantikan dan pengambilan sumpah profesi nurse yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat 26 September 2025 akan segera dimulai. Rapat dibuka untuk umum. Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya secara resmi akan mengukuhkan dan melepaskan para wisudawan ke masyarakat sekaligus menjadi warga Ikatan Alumni Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Acara ini disaksikan oleh para pimpinan perguruan tinggi, para stakeholder, anggota Senat, sivitas akademik, undangan, dan para wali wisudawan. Hadirin yang berbahagia, Senat Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya terdiri dari para pimpinan institut dan dosen senior di lingkungan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Rektor Dr. Ahmad Haryanto, MSI, Wakil Rektor 1, Anas Vijaya, SSI, MTI. Wakil Rektor 2, Dr. Muhammad Budi Wijayanto, DRS, EC, MP. Dengan anggota-anggota, Uswatun Hasanah, Magister Kedokteran Tropis, Taufik Hidayat, SKM MKes, Insinyur RR Nurul Hidayati, MSI, Ariska Putri Hidayatillah, Eskepnes MEPIT, Insinyur Bambang Gunawan, MKes, MT Yudhihari, MKes, Agda Laili Ahadia, SAK, MM, Haja Sri Mekar, SST, MKes, Setia Hartining Tiaswati, SST, MKep, Reva Mahardika, SM, MIKOM, Yani Citra Beauty, ESOS, Dr. Muhammad Nur SH, MSI. Hadirin yang kami hormati, rapat terbuka Senat dipandu seorang Duta Tama, Muhammad Gaftan Ardani Putra Jatmiko, mahasiswa S1 Ilmu Akuntansi. Pembawa bendera Saskia Kusuma Wardani, Naima Cantika Salsabila Jasmin, Risa Aman Jawati, Nadia Algani Dominik Nahak, Intan Mamlu Ilhusna, dan Arfi Sabila Anggraini. Pasukan Paskibraka, Bintang Aldiansyah, M. Agus Firmansyah, Dede Raffi Destiar, Ayu Setianingrum, Mila Dwita Safina, Naila Marsha Putri Az-Zahra, Nafila Halisa Arafahni, Kaishila Zahwa Anjana, Febrina Elva Revana Aurora Putri, Razidah Ashifa, Eno Judit Amelia, Silvi Hardianti Ruhmana, Cak Daning, Florentinus Kiting, mahasiswa S1 Ilmu Gizi, dan Raden Tuti Sair Dekut, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan. Guna ketertiban dan kehormatan upacara wisuda, dimohon dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan telepon seluler dan memotret di area seremoni. Perkenakan kami membacakan susunan acara terangkai sebagai berikut. Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Himne Ikbis, pembukaan rapat terbuka Senat, dilanjutkan dengan laporan pendidikan, pidato rektor dan sambutan-sambutan. Acara selanjutnya yaitu pengukuhan, angkat sumpah, penandatanganan sumpah dan penyematan PIN dari profesi, sekaligus penyerahan lulusan ke ikatan profesi. Dilanjut dengan janji wisudawan, wisuda sarjana,
Pemberian penghargaan wisudawan terbaik dan ditutup dengan doa dan dokumentasi bersama. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kata pengantar sifat upacara Rapat Terbuka Senat Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya telah kami bacakan. Selanjutnya kami persilakan untuk seluruh hadirin mengikuti upacara ini dengan tertib dan hikmat. Senat Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya memasuki tempat upacara dipandu Duta Tama. Langkah tegap maju. Dulu. Belok kiri. Dulu. Henti. Gerak. Pasukan siap. Hadirin dimohon berdiri. Rektor beserta anggota Senat Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya memasuki tempat upacara. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Rek! Tegak! Rek! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Untuk mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta. Heningkan cipta, mulai. Selesai. Menyanyikan lagu Himne Ikpis.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Calon di tempat. Rek. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan nanti. Gerak. Rapat terbuka Senat Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya dibuka oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat tanggal 26 September 2025, rapat terbuka Senat Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya dengan acara tunggal wisuda D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Akuntansi, dan S1 Manajemen, dan pelantikan profesinis. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Laporan pendidikan dan surat keputusan lulusan oleh Dekan kepada yang terhormat Sertia Hartini Tiaswati MKep kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Surat keputusan Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya nomor 58-KT-9-2025 tentang pelaksanaan wisuda, program sarjana, profesi nurse, dan program diploma semester gasal dan genap
tahun akademik 2024-2025, Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menyatakan lulus pendidikan akademik program sarjana, S1, program profesi, dan program diploma 3, D3 terhadap mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, terhadap mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, diberikan ijazah dan hak untuk menggunakan gelar sarjana keperawatan atau SKEP, sarjana gizi atau SGZ, sarjana manajemen atau SM, sarjana akuntansi atau SAK, bagi yang lulus program S1, nurse atau NS, bagi yang lulus program profesi pendidikan nurse dan ahli mada kebidanan AMDKEP, bagi yang lulus program D3 kebidanan. Kepada mahasiswa program studi S1 manajemen yang dinyatakan lulus kepadanya diberikan gelar sarjana manajemen atau SM. Kepada mahasiswa program studi S1 akuntansi yang dinyatakan lulus kepadanya diberikan gelar sarjana akuntansi atau SAK. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 September 2025 atas nama Rektor Dr. Ahmad Haryanto MSI. Lampiran surat keputusan. Daftar mahasiswa dinyatakan lulus tahun akademik 2024-2025 untuk Fakultas Kesehatan. 1. S1 Ilmu Keperawatan, jumlah wisudawan sebanyak 50 orang. S1 Ilmu Gizi, jumlah wisudawan sebanyak 52 orang. D3 Kebidanan, jumlah wisudawan 12 orang. Profesi nurse, jumlah wisudawan 76 orang. Fakultas Bisnis, S1 Manajemen, jumlah wisudawan 14 orang, S1 Ilmu Akuntansi 9 orang, sehingga total wisudawan sebanyak 213 orang. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 September 2025, atas nama Rektor Dr. Ahmad Haryanto MSI. Terima kasih. Sambutan Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, yang terhormat Dr. Ahmad Haryanto MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak ada yang jawab? Apa saya enggak dengar ya? Ada orangnya ya? Ada banyak ini. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini doa, saya genapkan 3, sunnahnya ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari PPNI, IBI, Persagi, Dinas Kesehatan, dari beberapa rumah sakit, ketua yayasan dan seluruh pengurus, Wakil Rektor, Dekan, seluruh Kaprodi, dan yang berbahagia
seluruh wisudawan, wisudawati beserta keluarga. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menyelenggarakan acara rutin tapi sakral setiap tahun. Ini sudah wisuda kalau Igbis wisuda kelima. Kalau Setius itu, karena Igbis dan Setius itu gabungan, mungkin ada yang belum tahu, kan gabungan dari Setius, Sekolah Tinggi Ekonomi Urip Sumoharjo, yang berdiri sekitar tahun 85, yang cikal bakalnya dari tahun 40-an, yang sering saya sebut untuk membanggakan kita semua, salah satu dari alumni kita, kalian ini ada wakil presiden Indonesia di zamannya Bu Mega. Siapa? Wakilnya Bu Megawati siapa? Masih ingat? Belum lahir. Bapak Hamzah Has, itu kakak kelasmu, angkatan pertama. Jadi kamu adalah adik kelas dari wakil presiden. Karena presiden dan wakil presiden ini cuman 8 sampai sekarang, nah, kita masuk 8 perguruan tinggi yang punya alumni, yang satu alumnusnya jadi orang nomor 2 terhebat di Indonesia. Ini pertanda bahwa saya sering bilang, kalau kakak kelasnya ada yang jadi wakil presiden, semoga nanti di antara kalian jadi di atasnya, jadi presiden, amin. Karena memang nasib orang tidak ada yang tahu. Bapak Ibu sekalian, serta para wisudawan, wisudawati, atas nama pribadi dan lembaga, saya ucapkan selamat untuk kalian semua. Selamat mendapat gelar akademik baru. Begitu juga selamat juga untuk orang tua yang selama ini membimbing, bekerja sama dengan kampus, sehingga putra-putri Bapak Ibu sekalian hari ini bisa diwisuda. Tidak lupa juga untuk para dosen dan tenaga kependidikan yang dengan senang hati, dengan penuh kesabaran, membimbing, mendampingi, mengarahkan anak-anak, sehingga juga hari ini selesai tepat waktu. Tidak ada yang selesai tidak tepat waktu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara yang berbahagia, Igbis tetap berkomitmen untuk menjaga mutu tridharmanya, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang dari beberapa hal kami mengadakan beberapa kerjasama. Yang salah satunya sampai sekarang anak-anak masih bisa magang selama kuliah, bisa magang di Jepang. Kuliah dapat gaji. Jadi saya kemarin sempat ketemu yang sudah lulus dan yang mungkin sekarang wisuda ya. Ada di sana itu anak-anak mendapat uang kompensasi dari magang, bukan gaji namanya, kompensasi.
Itu sekitar minimal yang diceritakan ke saya, itu 20 juta per bulan Bapak Ibu. 20 juta sampai kalau lembur, kan lemburnya tuh model bekerjanya ada yang pagi, siang, sama malam. Pagi, sore, sama malam. Yang malam kalau yang pagi dan sore itu rata-rata 20 juta per bulan. Kalau yang malam itu 30 juta. Tuh. Sehingga beberapa anak yang pulang lulus sambil kuliah bisa daring karena cuma 1 tahun ya di sana. Setahun bisa ada yang membawa ya lumayan untuk membantu orang tua. Tapi juga ada yang bawa sedikit karena emang dihabisin. Nah itu. Nah sampai sekarang Igbis masih tetap adik-adik kelasmu semua masih bisa kalau ada kemauan dan persetujuan dari orang tua. Tapi kadang Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan izin dari orang tua agak susah. Padahal Jepang itu sebenarnya sekarang sudah dekat. Kita sudah bersaing global ya. Tidak hanya bersaing, selamat datang Bapak. Oh ini Mas Kresna ini. Mas Kresna ini dosen kita juga dulu ya. Mantan Kaprodi Gizi. Sekarang jadi Ketua Persagi Mas. Semoga Mas. Jadi untuk mendapat izin dari orang tua, kadang orang tua belum siap. Padahal bagaimanapun persaingan global ini sudah menjadi keniscayaan Bapak Ibu. Kita sudah tidak bersaing di tingkat lokal, nasional, sudah persaingannya tingkat global. Jadi harus siap. Kami dari lembaga ini lagi merajut lagi untuk beberapa permintaan di luar. Dan yang terkini Bapak Ibu sekalian sekitar 2-3 minggu yang lalu kami kedatangan tamu dari PT Harsen untuk minta untuk bekerjasama dengan Igbis untuk membuka fakultas kedokteran. Semua biayanya dari mereka. Sekarang lagi sedang membuat proposalnya karena ini dikebut karena ada moratorium bulan Desember. Ya, mohon doanya. Yang jelas kami sekarang ada 2 yang kami benahi. Yang pertama perbaikan akreditasi institusi. Kemudian mau mengajukan kedokteran gigi atau kedokteran umum. Lagi digodok. Dan kebetulan kedokteran yang disiapkan oleh tim mereka adalah kedokteran yang berbasis AI. Yang belum ada di tempat lain. Karena kalau kedokteran sama dengan tempat lain, maka kemungkinan untuk diterimanya agak berat. Agak ada pencirian yang basis yang dari kedokteran yang kita bangun ini berbasis artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah itu ya mohon doanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anakku wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Memang hari ini Anda selesai, tapi itu pun satu babak yang akan menapak lagi ke babak yang lebih besar anak-anakku adalah kehidupan nyata, persaingan nyata. Nah, dari kami, ini mumpung ada Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan ke mahasiswa, salah satu indikator bahwa kalian itu benar jadi sarjana atau ahli madya atau lulusan perguruan tinggi dengan gelar akademik baru, minimal Bapak Ibu tolong diingat ya,
Setelah lulus tidak minta uang lagi ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah cukup 3-4 tahun. Jadi sudah harus mandiri. Nah, dari kampus, dari lembaga, Bapak Ibu sekalian, kami memberikan kesempatan mulai dari semester 1 itu untuk berbisnis silaturahim namanya. Jadi ada bisnis silaturahim. Apa itu? Kalau kuliah di IGBIS dan rajin silaturahim ke SMA atau SMK-nya dan membawa adik kelasnya, 1 bulan bawa 2 aja, maka akan kami apresiasi dengan gaji UMR. Dan ada yang melakukan itu. Adik-adik kelas semua ada yang melakukan. Ada yang semester 2, ada yang semester 4, ada yang melakukan. Memang ada yang tidak melakukan. Ada yang tidak melakukan. Bagi yang melakukan, saya beri kesempatan. Nah, kalau kemarin belum melakukan, bagaimanapun anak-anakku sekalian, bekerja itu memang butuh upaya. Upaya yang terus-menerus dan tidak kenal menyerah. Nah, bagi yang sekarang lulus, untuk menyambung yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah tidak minta uang lagi ke orang tua, ini masih berlaku. Jadi Bapak Ibu, hanya silaturahim, jadi bisnisnya silaturahim, sudah dapat pahala. Silaturahim dapat pahala kan, menyambung silaturahim ke SMA-nya dan membawa adik kelasnya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong diingatkan, sebulan 2 kali aja datang sebulan 2 kali aja ke SMA-nya, dan upayakan sekali datang jangan pulang kalau belum dapat. Maka putra putri ibu yang sekarang wisuda ini sudah mendapat penghasilan UMR. Siapa bilang cari uang susah? Kalau ada kemauan. Ini masih berlaku. Dan ada beberapa dari yang sudah lulus, ada yang sudah lulus Bapak Ibu, ada yang di Pasuruan, ada yang di NTT, ada yang di NTB. Tetap. Jadi sebenarnya kalian itu diberi kesempatan. Tidak semua kampus memberi kesempatan. Ya mohon maaf, kalau membawa mahasiswa ke UNER, malah minta tolong. Belum tentu ditolong. Lulusnya juga susah sama dengan kalian. Dikira lulusan UNER langsung dapat pekerjaan. Siapa bilang? Lulusan UI dapat pekerjaan? Nganggur. Sekarang pengangguran lebih dari 8 juta orang. Kalau kalian lihat di TV, bagaimana antrinya anak-anak lulusan sarjana, membawa ijazah, dibawa kemana-mana, sampai jatuh ke got, ngantri untuk dapat pekerjaan. Tapi di IGBIS, kalian sudah dikasih, hanya silaturahim 2 kali seminggu. Pendapatannya sudah UMR. Kalau mau, banyak yang mau. Nah itu. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau minta lagi uang, ingatkan. Hei, silaturahim. Katanya Pak Rektor itu. Silaturahim, bangun koneksi. Karena ada keterampilan yang sebenarnya bisa dipelajari dari silaturahim itu. Mempengaruhi orang, melobi itu butuh latihan. Keterampilan marketing itu butuh latihan. Dan keterampilan marketing adalah keterampilan yang fundamental. Mau jadi apapun harus bisa marketing. Saya sering bilang, memangnya jadi presiden
nggak butuh marketing. Cari pengikut. Jadi gubernur, cari pengikut. Jadi wali kota, anggota dewan, cari pengikut. Kalian sudah dilatih bagaimana mencari pengikut dari awal. Jadi kalian sudah bisa silaturahim, mengasah keterampilan marketing, masih dibayar. Duh, asik kan? Dapat pahala, ilmu marketingnya jalan, pandai melobi, masih dapat UMR. Siapa bilang kerja tuh? Enggak kerja itu, silaturahim. Jadi mohon Bapak Ibu dibantu ya. Enggak boleh malas, hanya dua kali seminggu. Ayo bangun. Mana ada datang dua minggu digaji UMR? Mana ada kantornya? Enggak ada. Nah, tujuan kami itu ingin yang lulus dari IKBIS tidak antri yang seperti di TV itu. Tidak antri membawa ijazah kemana-mana. Artinya dengan kemampuan marketing, kamu sudah bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri minimal untuk dirimu. Hanya 2 kali seminggu. Sisanya boleh kamu tidur. Udah dapat UMR kok. Ya kalau 4 kali seminggu, 2 kali UMR. Kalau setiap hari 15 kali UMR. Tinggal kamu bosen nggak nerima rezeki dari yang kuasa. Nah, ini sarananya, kesempatannya kami berikan Bapak Ibu sekalian. Kami berikan. Tolong Bapak Ibu ingatkan itu. Ingatkan biar mandiri. Kalau itu bisa jalan, Bapak Ibu tidak usah memikirkan lagi untuk biaya kuliah lanjutannya. Bisa ke S2, yang S1. Bisa profesi tanpa membebani orang tua. Nah, itu namanya kalian sukses secara minimal. Karena kalian sudah mendapat kemandirian, sudah terlepas dari bantuan orang tua. Nah, tolong itu Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membantu untuk mengingatkan anak-anak kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian sukses, dipermudah oleh Allah untuk mencapai cita-cita yang lebih besar nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari mahasiswa UKM Tari, Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Kemukus anggawa cahya
Pengukuhan oleh Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Pengukuhan lulusan oleh Rektor. Wisudawan dimohon berdiri. Atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya kukuhkan saudara-saudara sebagai ahli media kebidanan, sarjana ilmu gizi, sarjana keperawatan, sarjana akuntansi, dan sarjana manajemen, lulusan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menimbahkan rahmat-Nya kepada kita. Amin. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Angkat sumpah bidan oleh Ketua IBI atau yang mewakili kepada rohaniawan dan wakil wisudawan yang telah ditunjuk kami persilahkan. Naskah pengambilan sumpah bidan. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Jumat, tanggal 26 September tahun 2025, saya sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Surabaya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab dan keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri rohaniawan dan para tamu undangan yang hadir,
juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya tirukan kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Untuk itu selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa 1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi kebidanan. 2. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan tanpa membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa. 3. Akan menghormati kehidupan manusia